Ya memang saya di Paris. Saya pernah belajar sedikit tentang Levinas dulu, sudah lama sekali. Waktu itu saya masih persiapan belajar bahasa Prancis. Jadi sih bisa dibilang hanya sedikit yang saya ketahui, tetapi dalam perjalanan hidup, ya berhubung di Prancis juga mereka manusia di sini kan sangat berfilsafat, kadang-kadang berfilsafat pun jadi kebablasan yang nggak perlu di di apa, diperbincangkan, sulit-sulit malah kadang-kadang jadi sulit. Jadi semuanya masalah sederhana, masalah sehari-hari bisa jadi besar hanya karena kebiasaan berfilsafat. Kalau saya sendiri ya untuk Levinas ya memang masih, belum 100% mengerti. Jadi, saya agak takut kalau berkomentar terlalu panjang nanti juga kebablasan. Tapi yang jelas ya, saya sangat senang dengan pandangan yang saya mengerti dengan pandangan dari maksudnya segi pandang Levinas mengenai hidup. Tapi saya sebenarnya sekarang sedang mendalami lebih mengenai filsafat, campuran ya, sedikit teologi filsafat dari Teilhard de Chardin, mungkin Pak Simeon kenal. Beliau lebih menarik saya ketimbang, Levinas. Jadi mungkin saya itu tanggapan sedikit Pak Dimas. Memang sih banyak sekali yang masih harus digali. Itu dulu. Terima kasih Pak Simeon, sangat mencerahkan. Ya, Ini terima dulu, kasih, terima kasih. Bu Rita. Mungkin ada tanggapan Pak Simeon? Oh iya, mungkin saya perlu belajar dari Ibu untuk Teilhard de Chardin ya, berarti jadi supaya ini Bu, kita saling memperkaya ya Bu ya. Jadi ya mungkin itu aja. Di Perancis ini ada ini ya apa namanya, ada apa namanya, ada larangan untuk mengenakan ini ya, cadar ya, burka ya. Eh, iya, silakan. Iya, tahu saya tuh tahun 2010 kalau nggak salah ya, dari Assemblée Nasional itu mengesahkan peraturan tersebut ya, orang tidak boleh mengenakan burka, betul ya Bu ya? Setahu saya, Bagian dari religious attire itu. ya yang saya ketahui sedikit karena sebetulnya saya tidak tinggal di Perancis, saya saat ini kebetulan sedang lama di sini, tapi saya tetap kadang-kadang cukup mengikuti perkembangan. Itu ya, mengenai larangan memakai cador atau burka itu ya kembalinya ke, pandangan ke konstitusi Perancis juga ya, Mm, artinya semua yang, eee eee, jadi perpisahan antara negara dan agama. Jadi hukum mhm, Loi tahun 1901 kalau nggak salah, bahwa mhm, itu tidak boleh dicampur. Jadi ruang publik dan ruang ranah pribadi kan nggak bisa dicampur. Jadi mhm, orang yang mhm, bercadar atau malah yang Kristen pun kalau saya nggak salah kalau tidak ada perubahan itu dilarang memakai segala bentuk, eee, yang kita pakai secara pribadi seperti kalung ada salibnya atau mhm, apapun, gelang. Jadi kita tidak diharap mengungkapkan, apa, identitas agama mhm, kita. mhm, Ya mhm, itu lagi-lagi hukum tentang, apa namanya, yang kemarin ini banyak seperti waktu penyerangan ke kantor Charlie Hebdo itu juga. Jadi betul, Charlie Hebdo. ya tidak jadi semua kita bebas mengkritik, agama dikritik apapun, paus atau ustadz yang terkenal itu ya memang hukumnya di Perancis begitu. Mhm, mhm, Jadi sebagai warga negara kita harus terima ya banyak sekarang yang tidak setuju ya, tapi bagaimana lagi ya, kehidupan mhm, jalan terus, anak muda yang sekarang bisa punya pendapat beda dari yang generasi bapak mereka yang imigran mhm, tahun 60-an, 70-an mhm, jadi mhm, mhm, berubah. mhm. Ya Ya, dinamika satu negara.
Ya. Mungkin Iya. itu. Ya, jadi intinya hukum laisitas itu, laicite itu Ya, Rais. nggak bisa diganggu gugat di sini. Kita terima atau nggak terima lah. Tapi saya sih setuju pribadi. Karena yang udah urusan agama ya lebih baik jangan dicampur lah. Karena Jadi publik kalau ya, Bu kita ya. kita mau mengkritik, kita pun harus bisa dikritik. Jadi ya boleh Baik, berdebat tapi jangan pukul-pukulan. baik. Jangan Ya, itu Pak Dimas. ya. Terima kasih Ibu Rita. Jauh-jauh ini ya, ada di Eropa ya, masih kelihatan terang di sana siang ya. Sekali lagi Ya terima kasih. kebetulan hari ini cerah. Oh, oke. Sudah mau masuk ini Bu ya, pergantian musim ya. Iya, Oke, tapi masih dingin kok masih sedikit. dingin ya. Oke, mungkin ada penanya lain, kita kembali ke tanah air. Ada Ibu Pendeta Yane Tarigan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan Bu Pendeta Yane Tarigan. Ya, terima kasih buat kesempatan ini ya, Pak Mikael. Salam kenal Pak Simeon. Ya, Ya, salam kenal juga Ibu. Ya, jadi soal Levinas itu ya saya agak apa ya? Saya agak terguncang sedikit ya soal Levinas ini begitu awal bertemu dengan membaca opini dia begitu tentang ada wajah lain di balik wajah seseorang begitu ya. Seperti yang Pak Simeon tadi katakan. Lalu tapi Pak Simeon tadi katakan bahwa setiap orang itu merasa bertanggung jawab ya dibandingkan dengan film itu tadi, merasa bertanggung jawab, memiliki satu tanggung jawab kepada seseorang secara etis begitu ya kan Pak. Tapi apakah itu sekedar opini saja, merasa perasaan bersalah atau karena setiap orang itu tidak boleh artinya memiliki ya, artinya tadi memberi pendapat bahwa misalnya saya ini begini loh orangnya, Bapak Simeon begitu orangnya. Tapi apakah akhirnya tanggung jawab etis itu hanya sekedar opini atau perasaan bersalah dalam diri? Kalau misalnya orang lain itu tidak bisa kita opinikan dengan memberi pendapat, lalu bagaimana cara kita memberi tanggung jawab etis kita kepada dia? Begitu. Bagaimana nanti akhirnya kalau kita memberikan tanggung jawab etis kita kepada dia, malah dia itu merasa mungkin tersinggung atau bagaimana begitu Pak. Jadi bagaimana pandangan Levinas begitu untuk mensinkronkannya? Maaf Bu, boleh diperjelas dulu memberikan tanggung jawab etis itu maksudnya gimana ya Bu ya Tadi pada kan orang lain? ada seperti film itu Pak, itu kan ada perasaan bersalah begitu kan. Jadi perasaan bersalah itu kan seharusnya dia itu kan melakukan tanggung jawabnya, bukan hanya sekedar perasaan bersalah. Lalu misalnya begini loh Pak, kita melihat seorang yang mungkin eh, orang miskin gitu. Lalu kita merasa bersalah, loh kenapa saya tidak bantu? Tapi nanti kalau kita bantu kita tersinggung kan. Tapi karena tadi kita secara Levinas katakan ya kita tidak bisa menilai dia langsung miskin, mana tahu dia tidak miskin begitu. Jadi itu bagaimana mensinkronkannya begitu lah Pak, gitu maksud saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Pendeta ya. Jadi rasa bersalah sebenarnya adalah satu persoalan filosofis yang sangat ini ya, yang sangat akut ya. Levinas itu seorang yang sangat familiar dengan Heidegger ya. Kalau kita belajar pemikiran Heidegger, kita tahu Heidegger itu menyatakan ada sesuatu yang disebut sebagai Schuld ya, guilt itu, sesuatu yang lebih mendasar daripada sekedar konsep metafisis tentang dosa. Jadi Schuld atau guilt itu adalah bagian yang melekat pada diri setiap manusia. Kita punya rasa bersalah gitu. Tetapi Levinas bergerak lebih jauh rasa bersalah ya. Levinas berbicara tentang tanggung jawab gitu. Tanggung jawab itu berarti sesuatu respon ya, respondere, suatu sikap aktif ya. Jadi bukan hanya berhenti sebagai suatu perasaan belaka ya, tetapi itu menuntut sebuah sikap. Nah, ketika dia terinkorporasi menjadi sebuah sikap, benar persis seperti yang tadi Ibu katakan, itu ada kemungkinan kita keliru ya. Ada kemungkinan kita keliru. Nah, di sana memang tidak ada jaminan gitu. Dan oleh karena itu ya, jadi kita ini selalu bisa keliru. Kita selalu bisa keliru gitu. Levinas ada bicara juga tentang ini ya, tentang the orphan, tentang
anak yatim piatu gitu. Itu adalah gambaran radikal yang diberikan oleh Levinas bahwa the other itu seperti itu ya. Suatu posisi yang sangat rentan sekali, yang sangat rapuh sekali, dan oleh karena itu maka kita bisa keliru sejadi-jadinya karena dia rapuh gitu. Apapun yang kita lakukan bisa keliru. Tetapi sekaligus pada saat yang bersamaan ya, tadi Pak Michael tuh sudah ngomong juga ya tentang ini ya, kita tuh menjadi tawanan ya, tawanan orang lain. Kerapuhan sesama kita itu menawan kita. Kerapuhan sesama kita itu menawan kita untuk kita tidak bisa berkata saya tidak bertanggung jawab. Hanya karena dia rapuh, kita tidak berani bersikap. Hanya karena dia rapuh, kita tidak berani menyalahi, lalu kita tidak mengambil tanggung jawab. Itu juga adalah sebuah kesalahan yang lain. Gitu. Nah, jadi ini adalah sebuah posisi yang betul persis seperti tadi Ibu katakan membuat merasa tidak enak ya. Membuat persis kita merasa tidak enak gitu. Karena kita akan gini ya, ditempatkan pada posisi kita harus bertanggung jawab. Jadi memang kalau merasa tidak enak itu tercapai tujuan dia tuh, karena dia ngomong kan ya bahwa wajah itu adalah angkietud ya, adalah suatu keresahan, suatu gugatan. Jadi kalau kita merasa resah, betul tuh udah bener gitu. Ya memang itu maksud dia, kita resah. Bukan saya udah melakukan tanggung jawab saya cukup sampai di sini. Enggak, tapi waktu kita udah misalnya deh masa pandemi ini kita ngomong soal sesama ya, kita tuh cenderung ini kan ya, menganggap bahwa tanggung jawab kita kepada orang lain itu berhenti pada tataran ekonomis. Kalau ada orang lain yang membutuhkan, kita bisa melakukan sesuatu secara ekonomis untuk dia, kita terlipur nih perasaan kita yang kamu mesti lakukan sesuatu dong. Kayaknya kita kalau udah melakukan itu udah cukup gitu. Nah, di dalam hal ini buat Levinas tidak bisa gitu, tidak bisa gitu. Jadi ya justru keresahan itu tujuan dia gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Simeon dan juga Ibu Pendeta Yana. Kita akan coba ke Pak Satya Huta Gaul. Silakan Pak Satya Huta Gaul. Oke, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya, Michael. Selamat jumpa, Pak Simeon. Ya, saya mau sebetulnya mau melanjutkan kembali apa yang tadi ditanyakan oleh Ibu Yana ya. Maksud saya begini, tadi kan Pak Simeon mengatakan dalam etika Levinas, the other itu, yang lian itu adalah sosok yang bahkan dikatakan bukan saya pun tidak bisa, karena yang lain itu adalah yang tidak tidak bisa dirumuskan oleh saya, begitu kan? Sepertinya tangkapnya begitu. Tetapi kalau memang yang lain bukan sesuatu yang bisa dirumuskan, bagaimana saya bisa bertanggung jawab? Bukankah saya hanya bisa bertanggung jawab kalau saya menganggap dalam diri saya bahwa ada suatu hal yang memang harus saya bertanggungjawabkan kepada orang lain tersebut? Atau maksud saya, apakah memang dalam prinsip etika Levinas tidak ada ruang bagi prapaham? Karena kayaknya agak sulit juga ya dalam realitas kehidupan sehari-hari tanpa prapaham begitu. Kita kan melakukan banyak hal, aktivitas, kehidupan itu ada prapaham di dalamnya. Yang persoalan kan yang terjadi kan bukan soal bahwa kita tidak boleh merumuskan apa yang kita pahami itu, hanya kemudian ketika itu dijadikan ajek, ketika itu dijadikan suatu yang final, tanpa memberikan ruang bagi koreksi, baru di situ ada persoalan. Kan harusnya begitu ya. Ya begitulah maksud saya, komentar saya. Mungkin Pak Simeon bisa nangkep ya maksud saya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Satya. Sama seperti halnya bagaimana kita membangun membangun presumpsi ya dari wajah sesama, bagaimana keseharian itu membutuhkan membutuhkan heuristik namanya ya. Jadi shortcut, kalau enggak hidup kita akan sangat tidak efektif. Jadi kita banyak melakukan lompatan-lompatan logika di dalam kehidupan. Kadang-kadang lompatan logika kita betul.
Tetapi sekali lagi perlu diingat bahwa itu adalah heuristik. Itu adalah sebuah shortcut. Artinya shortcut kita bisa salah. Itu. Nah, Levinas itu mau menyatakan bahwa prapaham bukan berarti tidak berfungsi atau tidak ada tempat ya. Dalam hidup kita tidak berfungsi tanpa itu memang bahkan. Tetapi fungsi itu bukan fungsi yang asali. Yang asali itu adalah the other, itu asali. Bahkan sebelum kita bisa memiliki prapaham tentang dia sudah ada di sana. Tanggung jawab itu sudah ada di sana sebelum bahkan kita punya konsepsi tentang tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu maka Derrida itu bicara tentang justice ya. Justice itu sesuatu yang tidak bisa didekonstruksi. Mengapa justice itu tidak bisa didekonstruksi? Karena justice itulah yang mendekonstruksi kita. Kita bicara soal hukum, kita bicara soal keadilan. Di dalam hidup bermasyarakat tidak mungkin kita hidup tanpa adanya hukum dan adanya tatanan keadilan. Tidak mungkin. Tetapi pada saat yang bersamaan, justice, keadilan itu adalah sesuatu yang menggugat hukum-hukum kita. Dan oleh karena itu maka keadilan yang disajikan di ruang pengadilan adalah keadilan yang belum tentu adil. Keadilan yang bisa digugat. Keadilan yang bisa tidak adil. Keadilan yang bisa dipermasalahkan. Mengapa keadilan bisa tidak adil? Mengapa keadilan bisa dipermasalahkan? Karena kita percaya bahwa ada justice yang melampaui yang kita rumuskan di dalam tatanan hukum sipil, hukum masyarakat. Gitu. Nah, yang Levinas bilang itu mirip seperti justice itu. Gitu. Sekali lagi dia tidak menghilangkan peran dari pemahaman ya atau peran dari upaya kita membangun konsepsi, tetapi dia mau mengatakan bahwa yang asali itu bukan itu. Ada sesuatu yang melampaui itu. Gitu. Sama seperti kita bicara soal moralitas ya, kita bicara soal moralitas itu kan gini nih, kita ini familiar sekali dengan cara berpikir moralitas rasional ya. Jadi moralitas kognitif gitu. Seolah-olah manusia itu berkembang sesuai dengan tahapan usianya dan kita belajar tentang ini ya moral development dari Kohlberg misalnya. Gitu. Moral development dari Kohlberg itu kan rasional ya, sifatnya rasional. Bagaimana kita bisa jadi anak yang baik? Bagaimana kita belajar untuk sesuatu hal itu baik atau enggak terlepas dari konsekuensi yang kita terima. Nah, itu semua adalah bagian dari penalaran gitu. Tetapi sekarang kita tahu bahwa moral cognition itu bukan segala-galanya. Sekarang kita tahu bahwa yang lebih mendasar daripada itu ada yang disebut sebagai moral intuition. Nah, intuisi moral itu melampaui penalaran moral. Tetapi persoalannya intuisi moral bisa salah juga. Intuisi moral kita itu tidak akurat. Gitu. Nah, dari mana kita bisa tahu intuisi moral kita tidak akurat? Karena kita tidak puas. Karena kita resah dengan intuisi moral kita sendiri. Nah, apa itu artinya? Artinya adalah bahwa ada sebuah tanggung jawab transenden yang tidak bisa kita rangkumkan di dalam keduanya, di dalam kognisi moral maupun di dalam intuisi moral. Nah, inilah tanggung jawab yang tidak terbatas. Tanggung jawab yang tidak terbatas. Tapi sekali lagi tidak menghilangkan peran dan pentingnya dari pemahaman atau perumusan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Semean dan Pak Hutagao. Sekarang saya akan mencoba ke rekan kita yang tampaknya sudah siap ini ada di Blitar, kepada Bung Denny. Saya persilakan. Mungkin bisa di-unmute dulu Bung Denny. Bung Denny Caroles. Bisa di-unmute dan dinyalakan kameranya. Apakah sudah standby dengan kita semua di sini, Bung Denny? Tampaknya masih belum standby. Saya akan ke Yogyakarta kepada Bung Nurudin dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Silakan Bung Nurudin untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Ya, bisa di-unmute dulu dan Apakah bisa terdengar? Terdengar Bung Nurudin. Ya, silakan Bung. Terima kasih Pak Simeon atas penjelasannya, menarik sekali. Saya jadi
terpikir beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin menanyakan, apakah Levinas tadi menempatkan wajah sebagai fondasi etikanya karena wajah itu misalkan dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain tuh paling memiliki ekspresi yang dinamis. Misalkan tangan kan lebih statis, paling cuma bisa dada-dada begitu kan. Apakah ini misalkan karena wajah itu bisa tersenyum, bisa cemberut, dia lebih dinamis dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu menjadi juga pertanyaan berikutnya, apakah entitas yang dianggap tidak memiliki wajah itu lalu kita bisa bersikap yang lebih tidak etis. Misalkan kalau tidak salah ada satu artikel yang menyatakan bahwa Levinas pernah ditanya tentang binatang. Lalu Levinas malah menjawab bertanya, apakah saya tidak tahu, dia mengatakan saya tidak tahu apakah misalkan ular itu punya wajah toh. Betul. Jadi bagaimana, apakah ini hanya pada manusia atau apalagi misalkan binatang kan ada yang wajahnya itu nggak kelihatan. Jadi seperti apa? Yang kedua tadi dijelaskan di awal tentang bahkan operasi plastik itu lebih menjamur di era pandemi. Saya jadi terpikir apakah ya pandemi kan juga ditandai dengan era digital. Apakah era digital ini bisa dikatakan era pemaksaan ya untuk menyingkapkan tapi sekaligus menyembunyikan ekspresi wajah yang asli, karena era digital misalkan Zoom seperti ini kan orang menjadi sadar kamera, dirinya direkam, sehingga dia malah jadi lebih senang berdandan karena saya kan direkam, apalagi lihat di kamera kalau saya terlihat tua dan lain-lain nggak suka, jadi dia justru jangan-jangan malah lebih ingin menyembunyikan dirinya, pada saat yang sama dia ingin narsis gitu. Itu apakah seperti itu terjadi itu mungkin di era digital ini yang tidak terjadi misalkan kalau dalam interaksi yang biasa kan nggak takut direkam gitu kan ya. Dan yang ketiga, saya tadi ada cerita, saya jadi malah teringat film Batman yang triloginya Nolan itu, di mana Batman ditanya oleh Robin waktu itu, sebenarnya belum jadi Robin, kenapa Anda kok menyembunyikan wajah dengan topeng? Nah, kemudian Batman berkata, bukan untuk saya tapi untuk orang-orang di dekat saya. Jadi apakah ini maknanya dengan menyembunyikan wajah? Kan Batman tuh orang nggak tahu siapa itu kan gitu. Wajahnya misterius. Jadi itu pahlawan super itu jadi mungkin ada. Karena kalau topengnya nggak ada, dia malah gampang diobjektifikasi kan, rumahnya diserang dan lain-lain. Sehingga dengan wajah yang misterius itu mungkin jadi dia bisa bertindak lebih justice itu bisa ditegakkan. Itu mungkin saya ingin tahu respon dari Anda. Terima kasih. Ya, oke. Jadi itu betul ya. Jadi tadi ada ini ya dialog ini kalau nggak salah dengan Wright ya, dengan paradox of morality itu di sana ada pembicaraan di antara mereka dan memang ditanya apakah hewan itu bisa berwajah ya. Jadi memang wajah di dalam hal ini sejauh dia dipahami sebagai sebuah surface itu memang menampilkan sebuah ekspresi ya, menampilkan sebuah ekspresi dan memang berbeda dari anggota tubuh yang lain. Wajah itu ini ya paramount, wajah itu prominent gitu. Oleh karena itu maka dia menyebutnya sebagai wajah ya, sesuatu yang signify itself, suatu jejak yang dari sesuatu yang terlantar ya, terus dabang dong nih. Itu betul ya. Jadi sejauh kita mempertanyakan tentang wajah, mengapa wajah dipilih dari sesuatu yang lain ya karena memang ada ini ya, ada aspek dari ekspresivitas di sana. Tetapi sekaligus pada saat yang bersamaan, ya pertama tentu saja ya, Levinas tidak, Derrida itu kan baru belakangan ya, secara kalau kita lihat runutan dari perkembangan karya secara genealogis, Derrida itu baru setelah posthumous, bahkan itu seminar dia bicara tentang ini ya, tentang hewan itu baru dikuak gitu. Tetapi Levinas sudah memiliki sebuah keawasan tertentu bahwa ada suatu bentuk ekspresi yang dia tidak bisa petakan. Dia tidak mengatakan tidak, tetapi dia mengatakan itu bukan bagian yang dia bisa bicarakan. Bukan tidak ya, tetapi dia tidak bisa bicarakan. Artinya itu adalah sesuatu yang belum terpikirkan lah pada saat itu ya. Memikirkan tentang wajah hewan misalnya ya, hewan bisa tersakiti atau tidak gitu. Tetapi di sisi yang lain juga ya, jawaban tersebut menyatakan bahwa wajah itu seperti yang tadi saya tawarkan, wajah itu bukan
suatu raut muka gitu. Dia memilih wajah sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah kata yang menandai sesuatu, tetapi dia tidak membatasi pengertian wajah sebagai raut wajah. Tetapi sebaliknya di dalam karya awal dia ya di On the Couvrong l'existence avec Husserl et Heidegger, itu di sana dia mengatakan bahwa wajah itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang abstrak. Jadi bukan ekspresi itu sendiri yang dia sasar gitu. Nah, jadi ketika seseorang itu tidak berwajah ya, ketika seseorang itu sama seperti tadi di dalam Tani no Kao ya, Kobo Abe itu bicara tentang seorang dokter yang bereksperimen dengan alkohol cair kemudian meledak mengenai wajahnya, kemudian dia kehilangan kulit mukanya tidak bisa lagi berekspresi, harus berperban, kemudian dia menciptakan topeng yang sama seperti kulit ya, yang lifelike. Apakah ketika dia tidak lagi berwajah seperti aslinya, maka dia tidak bertanggung jawab? Apakah ketika dia tidak lagi berwajah seperti aslinya, maka semua tanggung jawab kita terhadapnya itu bisa gugur? Jawabannya tidak. Tidak. Nah, saya sedang memproses terbitan satu paper tentang hal ini. Jadi bahwa sama seperti Levinas, Kobo Abe itu seorang sastrawan Jepang juga mengangkat bahwa wajah itu tidak bisa dihabiskan pada tekstur, kontur, dan fitur yang bersifat indrawi. Gitu. Nah, pertanyaan yang lain banyak ya tadi ya. Saya mungkin kalau ada yang mau dipertajam silakan, Pak. Ini saya mungkin ada yang kelewatan pasti ya. Silakan Bung Nurudin. Banyak nih. Ada Batman tadi juga. Pertanyaan kedua mungkin ini aja, apa namanya, tentang era digital itu. Apakah ini juga bisa dikatakan era pemaksaan? Jadi pemaksaan untuk menyingkapkan wajah tadi ya, khususnya wajah yang fisik gitu ya. Tapi sekaligus menyembunyikan yang asli karena justru karena sadar kamera orang kan kemudian menjadi ya tadi apa namanya berdandan sedemikian rupa gitu kan. Bahkan Making tadi face. dioplas itu kan katanya semakin banyak karena dengan kamera kan justru semakin tertangkap kan. Itu beda dengan kalau relasi biasa kan udah hilang gitu kan. Kalau di situ dia malah tadi menjadi statis kan, dimungkinkan itu. Ya, apakah itu seperti itu era digital penandanya itu? Kalau tadi terkait dengan Batman itu terkait dengan apakah wajah yang misterius misalkan itu bisa menjadi apa ya namanya? Kalau dalam konteks superhero itu dimungkinkan ada dia dimungkinkan untuk tidak terobjektifikasi karena kan kalau topengnya dibuka rumahnya di sana gitu kan penjahat semuanya bisa nyerang semua ibaratnya gitu. Jadi apakah kemisteriusan itu misalkan itu bisa menjadi penting justru malah apa namanya dimungkinkan satu relasi yang tidak mengobjektifikasi tadi. Iya, iya. Jadi pertanyaan yang kedua tadi memang betul sih ya. Saya nggak tahu kenapa kita kalau Zoom itu harus menampilkan wajah ya. Kalau kita belajar tentang Zoom fatigue misalnya itu mungkin justru sebaiknya Anda nggak perlu pakai foto bahkan ya, kayak itu background aja pantai ada pohon nyiur melambai-lambai ya atau nama saja ya gitu. Itu akan mengurangi fatigue gitu, akan mengurangi keletihan gitu. Jadi apakah kita harus menampilkan wajah? Nah itu. Jadi sekali lagi karena Levinas tidak mau membatasi definisi wajah itu dalam pengertian umum sebagai the four part of one's head. Gitu. Jadi semua kesulitan kita ini adalah kesulitan yang muncul karena kita membatasi definisi wajah itu menjadi the four part of one's head. Gitu. Padahal makna wajah itu justru tidak terletak di sini nih, di depan ini nih gitu.
Cuma saya nggak tahu ya, mungkin kalau Circles semua narasumbernya nggak pakai wajah apa gimana ya gitu. Seperti pahlawan bertopeng tadi mungkin ya, kalau ngomong bisa ngawur-ngawur lalu nggak bisa dikeroyok dia gitu, nggak bertanggung jawab gitu ya. Iya, jadi sekali lagi itu tentang Batman juga itu adalah isu karena kita mendefinisikan wajah sebagai the fourth part of oneself gitu. Kalau di dalam diskusi Levinas jadi tidak relevan. Tadi saya dialog dengan Bu Margareta itu juga soal ini ya, soal Perancis ya. Nah, itu memang betul ada seorang penulis namanya Badinter itu mencoba untuk mengangkat dialog Levinasian untuk membenarkan hukum anti burka. Dia pakai Levinas tuh di sana. Tapi ya dia dikritik sama para pakar Levinas karena apa ya? Karena Levinas nggak ngomong soal wajah yang ini nih gitu. Jadi jangan, kalau Anda mau membuat hukum anti burka silakan, tapi ya jangan pakai Levinas. Levinas nggak ngomong soal itu soalnya. Gitu. Jadi ya soal Batman ya, saya minta maaf saya penggemar Batman tapi saya tidak bisa membela Batman dalam hal ini dengan menggunakan Levinas ya. Mungkin perlu berpikir lebih dalam lagi saya. Baik. Semoga bisa menjawab ya Pak Nurudin yang ada di Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan kalau terlalu sulit nanti dilempar ke Pak Michael aja semuanya. Itu saya sedang belajar juga nih dari Pak Simeon ya. Ada dari Teresa bertanya ini terkait wajah. Apakah wajah suami istri yang seiring waktu terlihat mirip berarti menjadi tawanan atau mengganti subjek satu sama lain? Ini perpaduan antara praktis dan filosofis ini pertanyaannya, Pak Simeon. Iya, dan polemis ini. Kalau sudah menikah cukup lama wajahnya nggak mirip-mirip juga, ini berarti kan tidak ada upaya penyelarasan satu dengan yang lain gitu ya. Nah ini saya benar-benar nggak tahu nih. Ya, saya benar-benar nggak tahu. Iya. Ya. Tapi yang benar sih ya, secara umum itu orang ngomong gitu kan, yuk mukanya mirip banget, jodoh atau cocok gitu ya kan. Ya mungkin Iya. Pak Simeon bisa Mungkin kalau gitu nikah antar saudara lebih baik lagi kali ya. Mukanya mirip banget. Jadi gimana Pak Simeon dengan Ibu sudah ini ya, mulai mirip ya wajahnya ya. Nah, itu saya ya. nggak inginkan itu, Pak. Oh, enggak. Baik. Saya akan coba ke Surabaya ini. Ada Pendeta Elsi Purnama Adi Suputra. Silakan, Bang Elsi. Ini sahabat saya juga ini yang ada di Surabaya. Bisa di-unmute. Ya, Bung Elsi di Surabaya bersama dengan kita. Ya, silakan, Bu. Ya, Pak Simeon, thank you buat penjelasannya luar biasa. Saya memang nggak terlalu baca tentang Levinas, tapi saya melihat kalau memang pada saat konseling begitu ya, kadang didapati seperti yang Pak Simeon katakan bahwa ada kecurigaan begitu ya pada saat orang sudah datang ke kita dan mungkin bisa jadi bahwa kita sudah punya kecurigaan tertentu kepada raut wajah seseorang dan lain sebagainya begitu ya. Tapi kalau menurut Pak Simeon ya, sejauh Pak Simeon membaca tentang Levinas begitu ya, cara mungkin mengatasi kecurigaan terhadap seseorang tertentu atau memang itu juga yang nggak bisa dihindarkan, memang sudah sedemikian memang ketika orang datang dan seperti penjelasan pertama Pak Simeon tadi begitu. Jadi kadang-kala kita ini sudah punya capture dulu wajah tertentu, kita sudah membuat ini kategorisasi bahwa ini dan lain sebagainya. Nah, itu kecenderungan ketika saya dan mungkin ada beberapa teman juga sudah punya pikiran tertentu terhadap wajah seseorang tertentu dan lain sebagainya. Ya, Pak Simeon. Iya. Thank you Pak. Saya menganggap ini nggak ada nggak ada. Ini bukan pertanyaan kali ya Pak ya. Atau saya yang
telat mikir gitu. Enggak, maksudnya begini, bagaimana cara mengatasi kegelisahan ketika saat kita bertemu muka tadi? Apakah ada Levinas membahas tentang hal itu gitu? Jadi bagaimana mungkin cara kita mengatasi, kita sudah punya prejudis tertentu terhadap wajah tertentu seseorang gitu. Cara menilainya begitu. Iya, kalau mungkin cara praktis, maksudnya apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi itu ya? Wah, ini kayaknya sejauh pembacaan saya kok saya tidak bisa mengingat ya Pak ya. Jadi mungkin saya memori saya memang agak kurang bagus. Jadi saya minta maaf kalau memang ada. Tapi sejauh yang saya bisa ingat sekarang kok saya kayaknya nggak bisa membantu nih untuk menjawab pertanyaan ini dengan memuaskan gitu. Iya, saya nggak bisa ingat tuh Pak, apakah ada ya gitu. Tapi implicit bias itu memang itu adalah momok buat semua orang yang sadar kali ya. Tapi adalah momok yang lebih mematikan buat orang yang tidak sadar. Gitu. Saya ingat ini ada satu penulis yang saya sukai, Ayu Utami. Itu ini ya pernah cerita tentang kalau saya nggak salah itu di bukan Ayu Utami ya, yang ngomong itu ini Romo Shindu Nata di Anak Bajang Mengiring Angin ya, bahwa makhluk kasar di dalam dunia pewayangan itu tidak menyatakan wataknya gitu, bentuknya dan wataknya itu tidak terasosiasi secara eksak dan secara lekat gitu. Karena ada hal-hal yang mungkin di luar itu tampak begitu mengerikan, tetapi di dalam itu begitu renyah dan lembut ya, seperti biskuit yang saya tidak boleh sebutkan namanya karena nanti. Baik. Saya pikir. Tapi sorry nih Pak, saya nggak bisa jawab. Sorry banget nih, saya nggak bisa recall ya soal itu nggak bisa. Baik, terima kasih Pak Pendeta LC, Pak Simeon. Dan para sahabat sekalian, saya mengingatkan untuk mengisi survei juga ya, survei keju malam hari ini yang sudah dibagikan oleh Minci di room chat, supaya hasil survei nanti ini menjadi masukan dan kontribusi yang positif bagi pengembangan Circles ke depan. Saya mencoba ke Pak Agus Rudiartono, lalu saya akan ke Blitar, ke Bung Denny Caroles ya. Silakan ke Pak Agus. Pak Agus bersama dengan kita. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Michael. Terima kasih juga Pak Simeon. Saya saya berada di posisi pari Kediri. Oh ya, pari. Saya ingin berusaha menangkap jalan pikiran dari Levinas. Itu kira-kira apa yang saya tangkap itu kira-kira betul apa tidak, bahwa Levinas itu waktu dia bicara mengenai jurang, realitas atau diri wajah itu seperti jurang yang dalam, itu saya kok teringat dengan istilah jurang itu, ada jurang dalam adalah dari Friedrich Nietzsche ya. Jadi realitas itu harus dipahami seperti itu. Jadi tidak bisa dipahami seperti kita kalau ada sumur kita lempar batu kita sudah tahu berapa meter itu sumur. Nah, terus lalu terkait dengan istilah-istilah yang muncul fenomenologis itu, apakah berarti Levinas itu sebetulnya ada pengaruh daripada Profesor Husserl, Edmund Husserl. Terus terkait dengan diri wajah yang tidak bisa dinilai dengan sesuatu yang bersifat permukaan. Jadi saya kok teringat dengan pemikirannya Soren Kierkegaard mengenai diri yang tidak statis. Jadi waktu kita menilai seseorang itu harus ada tahapan-tahapan estetis, etis, dan religius. Apakah hal itu juga terkait dengan traumatik dia dengan bahwa dia adalah seorang Yahudi diaspora dari Nazi. Jadi
kan sudah kita tahu bahwa Nazi itu sudah melihat wajah seorang Yahudi, wah itu langsung dieksekusi di penjara. Terima kasih, itu yang saya bisa kira-kira dapat tanggapannya bagian seperti apa ya. Terima kasih. Ya, wah betul. Terima kasih banyak Pak Agus. Wah ini kayaknya kalau ngobrol sama Pak Agus nih bakal seru banget nih. Ya, wah kita mungkin kalau boleh bikin forum warung kopi enak nih Pak. Pak Jadi Agus banyak betul tuh ya, baca ya. Nietzsche kan ngomong soal itu ya. Jadi kalau Anda memandang ke dalam sebuah ceruk, maka ceruk itu akan memandang balik kepada Anda. Gitu. Nah, itu betul ya. Jadi le regard d'autrui ya. Itu kata Sartre sebenarnya. Jadi tetapi dalam hal ini mungkin Nietzsche dengan Sartre mungkin lebih dekat daripada Nietzsche dengan Levinas. Nah, ini ada hubungannya dengan fenomenologi juga, karena fenomenologi wajah yang diangkat oleh Levinas itu sebenarnya beranjak, betul kata Bapak tadi dari Husserl, tetapi dia tidak berhenti pada fenomena. Regard d'autrui, ya, pandangan dari lian, seperti kata Sartre tadi, itu lebih berhubungan dengan sesuatu yang ini ya, yang optik. Tetapi di dalam etika Levinas itu tidak optik gitu, tidak optik. Jadi pandangan orang lain yang menyebabkan kita merasa terancam, ya, pandangan orang lain yang membuat kita termonitor, ya, itu semua benar itu di dalam strategi panoptik itu dipakai memang, karena ketika orang itu mengawasi, maka dia akan bersikap dengan lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih berhati-hati. Itu betul, gitu. Hanya saja bagi Levinas itu tanggung jawab yang tidak terbatas itu berbeda dengan tanggung jawab yang lahir dari formulasi hukum-hukum panoptik, gitu. Jadi memang ini saling bersinggungan, tetapi Levinas berbeda, ya. Levinas berbeda. Dia beranjak dari studi Husserlian, betul, karena Husserl bicara tentang sang transenden, bicara soal intensionalitas transenden, seolah-olah bahwa objek intensi itu adalah sesuatu yang di luar diri kita, yang transenden. Nah, dalam hal ini memang dekat sekali dengan Levinas, ya. Tetapi dalam hal ini Levinas menerjemahkan fenomenalitas seperti yang dituliskan oleh dia di dalam Totalità Infini, itu justru totalitas yang menyatakan bukan soal relativitas pemahaman seperti Husserl, tetapi fenomenalitas yang menyatakan bahwa apa yang kita miliki itu sebenarnya adalah tanda, adalah sign, petanda, simbol, gitu. Dan oleh karena itu maka apa yang kita pahami dari sesama kita itu beranjak dari yang transenden, yang tak terbatas, dan kenyataan tersebut hanya membawa kita bukan ke dalam tataran pemahaman, tataran ini ya, relativité de connaissance, itu kata Levinas, tetapi di dalam tataran etik, di dalam bagaimana kita itu jadi kalau kata Levinas itu déjà servir à autrui. Kita harus melayani orang lain. Jadi tataran pemahaman yang banyak sekali dibicarakan oleh Husserl itu di dalam Levinas itu banyak lebih berkutat menjadi persoalan bagaimana kita hidup, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengabdi. Ya. Terkait dengan Kierkegaard, nah mungkin sekarang nih otak saya lagi kurang kreatif untuk menghubungkannya, ya. Jadi mungkin kita memang perlu kopi beneran nih Pak Agus nih kalau kita ngobrol, ya. Tapi soal Kierkegaard saya minta maaf, saya nggak bisa elaborate tentang itu. Saya belum bisa nyangkutin sih. Iya, sorry banget nih Pak Agus. Oh, ya. Tapi yang dua itu tadi, wah saya pikir itu profound banget tuh. Thank you Pak Agus. Ya, saya melihat waktu itu dapat pemikiran bahwa apa itu istilahnya etis di dalam postmodern itu harus bersifat sacrifice, jadi merupakan jantung daripada etis
Itu apa menjadi sesuatu pemikirannya Levinas juga. Jadi waktu kita itu beretis kepada orang, itu harus ada sifat sacrifice. Kalau tidak ada sifat sacrifice, berarti kita itu tidak manusia beretis itu. Bagaimana tanggapannya? Iya, sakrifisialitas itu adalah satu hal yang digugat baik oleh Levinas maupun oleh Derrida ya, setahu saya. Karena sakrifisialitas itu mengasumsikan bahwa ada sistem ekonomi yang sudah terukur, ya, terukur. Saya berkorban, artinya bahwa ada sesuatu yang seharusnya tidak perlu saya lakukan, tetapi saya lakukan. Itu namanya berkorban. Ya. Nah, ini kan berarti mengasumsikan bahwa ada parameternya, ada nilainya. Segini aja udah cukup, saya nggak perlu lebih. Kalau saya lebih itu namanya saya berkorban. Nah, mengatakan segini aja udah cukup itu bicara soal kalkulasi. Nah, etika di dalam hal ini tidak terkalkulasi. Jadi, apakah ada pengorbanan? Nah, itu yang digugat sekarang. Jadi tampaknya ya sulit sekali bagi kita untuk mengatakan saya berkorban. Apakah betul ya kita berkorban? Mungkin yang kita lakukan itu sebenarnya kayak kata saudara-saudara kita ya, kita itu hanya mengembalikan utang kita kepada orang lain yang selama ini kita anggap sebagai milik kita sendiri. Jadi kita nggak berkorban apapun sebenarnya, gitu. Jadi itu mungkin menurut saya lebih dipertanyakan lah gitu Pak, menurut saya ya Pak. Ya. Baik, terima kasih percakapan yang menarik ya Pak Agus yang ada di Parit. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang memantik wicara yang lebih menarik. Dan memang kalau kita berbicara tentang Kierkegaard nanti bisa kita coba mencari waktu untuk mendalami pemikiran Kierkegaard di dalam konteks eksistensialisme atau ya filsafatnya mengenai eksistensi manusia yang mengkritik kepalsuan dan ketidakautentikan hidup, termasuk juga publik yang abstrak ya. Terima kasih Pak Agus untuk memantik diskusi ini. Penanya terakhir kita langsung saja ke Blitar bersama dengan Bung Denny Caroles. Silakan Bung Denny. Ya. Selamat malam, Shalom Alekem. Kebetulan tadi saya mau bertanya duluan, ini sebenarnya tanggapan Levinas. Saya membaca buku ini, Pak. Ya, dari Miriam Budiarjo. Nah, jadi yang saya baca itu tentang juga partisipasi politik di dalam New Postmodern. Nah, saya mau bertanya, kebetulan ini kan berhubungan dengan Levinas, etika Levinas. Apakah di situ mencakup juga tentang partisipasi politik di dalam masyarakat? Mengapa? Karena saya melihat selama ini tadi Pak Ditiwo harusnya wajahnya nggak terlihat. Sekarang faktanya orang yang sudah terpampang wajahnya ya, yang saya mohon maaf, kepala daerah, caleg dan sebagainya, ujung-ujungnya dia bertingkah laku yang tidak sesuai dengan yang ada di foto-foto itu, spanduk dan sebagainya, termasuk caleg dan sebagainya. Nah, apakah di dalam etika Levinas itu mencakup bahwa tolong yang ada di spanduk, maaf Pak, spanduk kampanye dan sebagainya, tolong harus sesuai dengan implementasi di lapangan atau kebijakan publik di lapangan. Tapi yang terjadi di lapangan justru malah berbeda jauh. Bahkan regulasinya terkesan apa ya Pak? Ya berarti ada jarak, gap. Pertanyaan saya begini, apakah etika Levinas itu juga mencakup hal-hal partisipasi politik itu di dalam bermasyarakat, termasuk di dalam hal biasa sosialisasi politik, termasuk wajah-wajah kampanye tadi, pakai spanduk. Kalau begitu caranya nggak usah pakai foto caleg atau kepala daerah, langsung aja kebijakannya. Maksudnya program-program kerjanya. Itu aja. Terima kasih. Ya, ya terima kasih Pak Denny ya. Bagaimana Levinas dibawa ke dalam pembicaraan ranah politik memang adalah satu hal yang boleh dikatakan relatif baru ya, relatif baru. Jadi Bettina Bergo itu salah satu pakar Levinas itu menulis buku mengenai itu ya, Levinas Between Ethics and Politics ya. Di dalam karya tersebut dia banyak mengulas bagian yang memang selama
ini banyak sekali dibahas hanya di dalam batasan etika. Nah, Bettina Bergo itu seorang pakar yang sangat terhormat ya di dalam studi Levinasian, bicara soal politik ya. Nah, di dalam hal ini dia menulis juga tentang ini ya relativitas antara persaudaraan dengan ini ya dengan ya kalau meminjam bahasa Bapak tadi caleg gitu ya, di dalam pengertian Levinas dia bicara tentang itu ya, tentang pemilihan ya, tentang election gitu. Nah, election itu adalah satu hal yang sebenarnya menunjukkan favor ya. Nah, dalam hal ini dia bicara soal Kierkegaard tuh Pak Agus, tapi Kierkegaard dalam wacana ini ya, dalam wacana bagaimana Kierkegaard itu memahami akedah, memahami pengorbanan Abraham ya, pengorbanan dalam pengertian ini ya, penyembelihan yang dilakukan oleh Abraham. Yang dikorbankan siapa saya nggak bicarakan di sini lah ya gitu, karena itu kan namanya bisa berbeda-beda ya. Tapi itu yang dibicarakan oleh Levinas ya. Jadi pemilihan dengan favor ya itu adalah bagian dari politik gitu. Nah, dalam hal ini memang pertanyaan ini sangat sensitif karena apa? Karena kita tahu bahwa banyak artis yang terjun ke dalam dunia politik. Kenapa? Karena elektabilitas mereka menjadi lebih tinggi semata-mata karena publik tahu wajah mereka sebenarnya, bukan tahu kebijakan mereka, gitu. Nah, masalahnya adalah karena ya mohon maaf ya, saya juga nggak yakin kalau saya harus memilih orang, lalu di kertas yang maaf nih, yang sudah selebar meja makan, itu isinya adalah tulisan kebijakan-kebijakan. Gitu. Kenapa? Karena ya sekali lagi manusia itu otaknya itu sudah hardwired to faces. Gitu. Kita memilih ya Pak Michael ini kan aktivis politik juga ya. Gitu. Nah, itu memang adalah satu hal yang ini ya. Yang kompleks gitu. Gitu. Pemilihan itu juga bicara soal fairness gitu. Apakah fair untuk memilih yang satu dan tidak memilih yang lain? Berdasarkan apa? Gitu. Nah, makanya kalau diangkat berdasarkan kebijakan ya, sejauh apa kita bisa mengukur kebijakan? Apakah kebijakan yang ditawarkan itu adalah sebuah propaganda, janji, atau suatu jargon kosong ya. Nah, itu sulit sekali gitu. Kita bahkan tahu orang yang tidak melakukan apa yang dijanjikannya pada saat kampanye politik pun kita sulit sekali membangun tuntutan ya. Saya pikir itu sulit sekali gitu. Jadi sejauh apa relativitas tentang wajah dalam hal ini bisa diterjemahkan, diartikulasikan ke dalam kertas pilihan suara. Wah, itu saya pikir itu ini ya, itu adalah satu aspek yang sangat kompleks ya, sangat kompleks dalam waktu seperti ini. Saya pikir saya tidak bahkan bisa memberikan pertimbangan yang cukup baik mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara politis ya, tidak menampilkan wajah atau menampilkan wajah ya. Mungkin yang lebih baik adalah semua aktor politik itu kalau keluar ke publik itu pakai baju, pakai jas itu kayak itu loh, kayak pembalap itu loh Pak. Jadi kelihatan siapa yang mensponsori dia gitu. Jadi di sini ada tulisannya ya kan, Pertamina kayak BUMN apa gitu kan ya, perusahaan apa. Nah itu mungkin lebih visible kali. Jadi kita tahu siapa yang bayarin orang ini gitu, duit siapa yang main di balik dia. Baik, terima kasih. Sorry. Ya. Terima kasih Pak Sempian atas jawabannya ya. Semoga ini memantik Bung Denny juga ya, yang bertanya tentang kaitan etika Levinas di dalam dunia politik. Mungkin ini bisa menjadi satu topik
research atau tesis atau mungkin disertasi bagi Bung Denny ya, jika tertarik untuk mendalaminya ya, etika Levinasian yang dipraktikkan di dalam dunia politik. Waktu kita sudah habis, sahabat Circles. Sebenarnya kita masih ingin ngobrol-ngobrol, tetapi waktu juga yang harus membatasi kita. Dan mungkin Pak Semyon ada 1-2 kalimat terakhir di kelas ini yang bisa mendorong kita untuk ya mempraktikkan atau mengimplementasikan etika Levinasian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak Semyon.